Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah bagian kesimpulan dari beberapa episode sebelumnya mengenai kasih karunia. Ada 3 alasan mengapa orang menarik diri dari kasih karunia Allah. Alasan yang pertama orang menarik diri dari kasih karunia Allah yaitu karena tidak siap menanggung penderitaan. Nah, mungkin sebagian orang beranggapan bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita akan kaya, kita akan makmur, kita terus diberkati oleh Tuhan. Nah, memang saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menjamin untuk memberkati umat-umatnya. Tetapi satu hal yang harus kita pahami bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita juga dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tetapi untuk menderita bagi Dia. Sebagaimana Dia telah menderita bagi kita, demikian juga kita menderita bagi Dia. Orang percaya tidak hanya untuk diberkati terus, tetapi juga dikaruniakan untuk menanggung penderitaan. Nah, banyak orang percaya yang menarik diri dari keadaan ini. Ketika menghadapi kondisi ini, mereka menarik diri dari kasih Tuhan, mereka meninggalkan kasih karunia, dan akhirnya mereka meninggalkan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus karena tidak siap menanggung penderitaan. Alasan yang kedua, orang menarik diri dari kasih karunia Allah yaitu karena menyimpan kepahitan. Nah, banyak orang kecewa kepada Tuhan karena mungkin penyakit yang tak kunjung sembuh, usaha yang bangkrut, atau masalah keluarga yang tidak pernah selesai, tidak pernah berakhir, sehingga mereka menyalahkan Tuhan dan akhirnya kepahitan dan meninggalkan kasih karunia kepada Tuhan. Bahkan mereka akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus karena hanya kecewa kepada Tuhan. Atau mungkin juga mereka punya masalah kepada sesama orang percaya, kecewa dan akhirnya kepahitan, dan terus menyimpan kepahitan, sehingga mereka memutuskan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang ada, sehingga mereka mengundurkan diri dari kasih karunia Tuhan. Nah, alasan yang ketiga mengapa orang menarik diri dari kasih karunia Tuhan yaitu karena mereka tidak bertumbuh dalam iman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Oleh sebab itulah, mari kita terus giat belajar, untuk belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita memahami dengan baik dan benar mengenai konsep keselamatan, mengenai konsep kasih karunia. Di dalam ini ada banyak rencana-rencana besar Allah bagi kehidupan kita. Ada kasih karunia Allah yang besar yang kita boleh pelajari di dalam kebenaran firman Allah. Iman percaya kita akan bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh, bahkan kita tidak akan menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Kita tetap berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah beberapa alasan mengapa orang banyak menarik diri atau mengundurkan diri atau menolak atau menyalahgunakan kasih karunia Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita menarik diri dari kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah adalah berkat yang besar kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.